Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Jumpa lagi bersama saya Marcelinus Hane, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba untuk membahas satu topik dalam kaitan dengan pendidikan, yakni pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Saking pentingnya pendidikan, maka dianggap sebagai hak yang harus melekat dalam diri manusia, sebab melalui pendidikan akan membantu manusia untuk menata kehidupannya yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dalam kaitan dengan pembangunan berkelanjutan, pendidikan itu dianggap sebagai fasilitator yang mempermudah untuk mencapai tujuan dari isu-isu yang diangkat dalam pembangunan berkelanjutan. Misalnya isu tentang kehidupan sosial, isu tentang kehidupan ekonomi, dan isu tentang kehidupan lingkungan. Ketiga isu ini jika ditelusuri secara lebih mendalam, maka kita akan menemukan persoalan yang begitu kompleks. Oleh karena itu, membutuhkan suatu pendidikan dengan pendekatan yang lebih holistik, di mana pendidikan itu tidak hanya dinilai dari aspek akademisnya, namun lebih dari itu pendidikan harus menumbuhkan suatu kesadaran bahwa isu-isu yang diangkat dalam pembangunan berkelanjutan ini akan sangat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia di planet bumi tercinta kita ini. Ada kondisi nyata yang bisa kita lihat pada era globalisasi ini pada abad ke-21. Misalnya terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu, lalu adanya ketidaksetaraan kehidupan sosial, kemiskinan yang kita jumpai di mana-mana, dan terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat mengganggu kehidupan manusia, sehingga dengan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang dihadapi ini, maka dibutuhkan suatu pendidikan yang relevan dan luas. Berhadapan dengan kenyataan seperti ini sebagai suatu negara yang juga hidup di planet bumi ini, apakah negara Indonesia hanya mengambil sikap diam? Tentu saja tidak, karena Indonesia sendiri telah mengupayakan untuk mengimplementasikan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan konsep pendidikan berkelanjutan dalam perspektif UNESCO, dan yang kedua saya akan mencoba untuk menjelaskan tujuan pendidikan berkelanjutan dalam perspektif UNESCO itu. Yang ketiga saya akan mencoba untuk menganalisis hubungan antara pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir atau yang keempat, maka saya akan mencoba untuk menilai bagaimana pengimplementasian dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Buku rujukan utama yang saya gunakan untuk mendalami topik ini yakni buku UNESCO tahun 2012 dengan judul Education for Sustainable Development. Buku yang kedua adalah buku UNESCO tahun 2017 dengan judul Education for Sustainable Development Goals. Mari coba kita lihat bagaimana pandangan pada buku UNESCO tahun 2012 dalam kaitan dengan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan.
Poin yang pertama yang diangkat di sini, maka mereka mencoba untuk mendefinisikan apa itu pembangunan dan apa itu keberlanjutan. Pembangunan dalam konteks keberlanjutan itu dianggap sebagai suatu proses dari pembangunan di mana harus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, namun tidak boleh mengorbankan akan kebutuhan dari generasi yang hidup di masa yang akan datang. Sementara itu, konsep tentang keberlanjutan ialah gabungan dari 3 dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana 3 dimensi utama ini saling terkait. Oleh karena itu harus dikelola secara seimbang untuk memastikan bahwa keberlanjutan kehidupan manusia itu akan mencapai dengan waktu yang jangka panjang. Yang kedua, mari kita lihat prinsip-prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Prinsipnya adalah semua program pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan 3 bidang yang diangkat dalam pembangunan berkelanjutan itu. Misalnya lingkungan, dan yang kedua masyarakat, dalam hal ini adalah kehidupan sosial, dan yang ketiga adalah ekonomi. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi cita-cita kehidupan dunia dengan prinsip yang mendasari keberlanjutan, seperti kesetaraan antar generasi, kesetaraan gender, perdamaian, toleransi, penanggulangan kemiskinan, pelestarian dan pemulihan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan keadilan sosial. Poin ketiga yang diangkat dalam buku UNESCO tahun 2013 adalah mari kita melihat topik-topik apa saja yang menjadi perhatian mereka. Pembangunan berkelanjutan mencakup sejumlah topik yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Dengan dasar utamanya ialah isu atau 3 dimensi pembangunan berkelanjutan. Topik-topik yang terkait dengan 3 dimensi dalam pembangunan berkelanjutan ini sangat kompleks dan seringkali sulit didefinisikan maupun dicari solusinya. Topik-topik tersebut misalnya pengentasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi, melindungi tanah yang kita tinggali, air yang kita minum, udara yang kita hirup, sumber daya yang kita gunakan, perubahan iklim, dan terjadinya kehilangan keanekaragaman hayati baik darat maupun laut. Jadi topik-topik ini menunjukkan bahwa memang daftarnya sangat luas sehingga membutuhkan usaha akan pendidikan yang harus lebih serius lagi. Poin keempat yang dibahas dalam buku UNESCO tahun 2012 ini ialah mengemukakan tentang strategi dari pembangunan berkelanjutan. Ada tiga hal yang diangkat pada strategi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ini. Misalnya yang pertama adalah reorientasi atau evaluasi kurikulum agar kurikulum bisa mencakup prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif dan berbasis masalah untuk melibatkan siswa dalam topik-topik berkelanjutan. Dan poin ketiga ialah mempromosikan teknik pengajaran yang mendorong pemikiran kritis dan pengembangan keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah. Poin kelima yang diangkat pada buku UNESCO tahun 2012 ini adalah integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum ini sangat penting untuk pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Sebuah kurikulum yang menuntut agar guru mengaitkan materi pendidikan dengan kenyataan hidup yang
dijumpai. Misalnya, jika membahas topik perang dalam sejarah, perlunya penjelasan akan dampaknya pada lingkungan dan ekonomi. Topik geografi tentang energi dan tambang, perlunya penjelasan bahwa akan berdampak pada air. Teman-teman, itulah 5 poin yang diangkat pada buku UNESCO tahun 2012. Mari kita coba melihat poin-poin apa saja yang diangkat pada buku UNESCO tahun 2017. Buku UNESCO 2017 ini adalah lanjutan dari buku UNESCO 2012, di mana atas kesepakatan anggota PBB termasuk Indonesia, PBB ingin mencantumkan agenda yang lebih spesifik sebagai bentuk perhatian dari tujuan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan ini, sehingga seluruh program dari tujuan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan ini ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030. Setidaknya ada 17 poin yang diangkat sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang perlu dicapai pada tahun 2030. Poin pertama, mereka menargetkan akan adanya tanpa kemiskinan. Contoh praktis yang bisa kita buat dalam memberantas kemiskinan, yakni misalnya memberikan bantuan sosial langsung kepada keluarga miskin. Poin kedua yang diangkat, maka semoga tanpa adanya kelaparan. Contoh praktisnya misalnya kita mendistribusikan pangan yang efisien dan pemberdayaan petani untuk memproduksi pangan lokal yang lebih bergizi. Poin ketiga, yakni kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Contoh praktisnya, buatkan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas medis di daerah-daerah terpencil. Poin yang keempat adalah pendidikan berkualitas. Caranya seperti apa? Misalnya menyediakan pendidikan yang merata dengan mengoptimalkan teknologi untuk belajar. Poin kelima adalah kesetaraan gender. Hal yang bisa dibuat misalnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dalam dunia politik, dalam dunia pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung. Poin yang keenam, air bersih dan sanitasi. Di mana hal yang bisa kita buat misalnya pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi di daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan air. Poin kelima, diusahakan untuk menggunakan energi terjangkau dan bersih. Hal yang bisa dilakukan misalnya penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Poin ke-8 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Contoh praktis yang dilakukan misalnya menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dan berkelanjutan melalui pengembangan industri lokal. Poin ke-9 adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Misalnya pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi industri dan mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Poin ke-10 adalah mengurangi ketimpangan. Hal yang bisa dibuat dalam poin ke-10 ini misalnya meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan bagi kelompok yang masih tertinggal. Poin ke-11 yang diangkat pada buku UNESCO tahun 2017 ini adalah keberlanjutan kota dan komunitas. Contoh praktis yang bisa dibuat misalnya pengembangan kota yang ramah lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Poin ke-12 adalah bagaimana kita perlu melihat konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
ini persoalan yang sangat terasa di planet kita ini, sehingga hal yang bisa kita buat misalnya mempromosikan gaya hidup berkelanjutan dengan mengurangi pemborosan makanan dan penggunaan barang-barang sekali pakai. Poin ke-13 adalah aksi iklim. Hal yang bisa kita buat misalnya pengurangan emisi karbon melalui penggunaan energi bersih dan penghijauan. Poin ke-14 adalah kehidupan di bawah air. Hal yang kita perhatikan, contoh praktis yang boleh kita lakukan sebagai bentuk perhatian kita terhadap kehidupan di bawah air ini, misalnya pelestarian ekosistem laut melalui pengurangan polusi plastik dan perlindungan terhadap spesies laut yang terancam punah. Poin ke-15 adalah kehidupan di darat. Bagaimana caranya? Ya, setidaknya hal yang harus kita buat adalah perlindungan hutan dan satwa liar melalui upaya konservasi dan pengurangan penebangan hutan. Poin ke-16 adalah perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Hal-hal yang bisa kita buat dalam poin ini misalnya penguatan sistem hukum dan keadilan untuk memastikan perlindungan atas hak asasi manusia. Dan poin terakhir dari buku UNESCO tahun 2017 ini ialah kemitraan untuk tujuan, sehingga kita harus mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Teman-teman, mari kita lihat pembahasan materi. Yang pertama, konsep tentang pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan adalah pendekatan pendidikan yang menciptakan kesadaran tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk mencapainya. Tujuan utama dari pendidikan berkelanjutan adalah memastikan bahwa generasi masa depan dapat hidup dengan kualitas hidup yang baik tanpa merusak ekosistem atau menciptakan masalah lingkungan yang lebih besar. Bagaimana hubungan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan? Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berarti memasukkan isu-isu utama pembangunan berkelanjutan dalam proses pembelajaran seperti perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, keanekaragaman hayati, pengurangan kemiskinan, dan konsumsi yang berkelanjutan. Hal ini juga membutuhkan metode pembelajaran yang partisipatif yang dapat memotivasi dan memperdayakan peserta didik untuk mengubah perilaku mereka dan mengambil tindakan demi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mendorong pembangunan kompetensi seperti berpikir kritis, membayangkan skenario masa depan, dan membuat keputusan secara kolaboratif. Mari kita lihat poin yang ketiga. Mari kita lihat bagaimana implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal yang sudah dibuat yakni misalnya kurikulum yang mendukung pembangunan berkelanjutan ini sudah berlangsung. Yang kedua misalnya metode pembelajaran partisipatif, peran teknologi dalam pendidikan berkelanjutan, dan yang keempat adalah bagaimana mereka juga memasukkan kolaborasi dengan lembaga dan masyarakat. Teman-teman sekalian, demikian penjelasan dari saya mengenai topik pendidikan dan pembangunan berkelanjutan ini. Kesimpulan yang bisa saya buat berdasarkan penjelasan-penjelasan ini yakni bahwa pendidikan untuk berkelanjutan memainkan peran kunci dalam memastikan generasi mendatang dapat menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan kerusakan lingkungan. Di Indonesia,
Meskipun ada tantangan seperti kesenjangan pendidikan dan kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung, pendidikan berkelanjutan tetap penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Dan melalui integrasi isu-isu berkelanjutan dalam kurikulum, metode pembelajaran partisipatif, serta pemanfaatan teknologi, pendidikan dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.